Halo, selamat datang di podcast Monolog Litania Emerta. Dan seperti yang kita rasakan, kadang kita ngerasa untuk gak enakan kepada orang lain, karena kita tahu dan kita merasakan gimana rasanya dikecewakan, gimana rasanya ketika kita ditolak, dan gimana rasanya ketika apa yang kita mau tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita pikirkan selama ini. Dan dari situ kita muncul dan berusaha untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan apa yang kita mau. Sehingga yang terjadi adalah kita jadi menyamaratakan kepada semua orang untuk melakukan hal tersebut. Seakan-akan kita kayak memaksa diri kita untuk menuruti yang bukan kehendak kita. Kita memaksa diri kita yang sebenarnya kita itu gak mau di situ. Dan perasaan gak enakan ini kadang sering muncul bahkan dengan orang-orang yang gak tepat, dengan orang-orang yang sebenarnya ya gak penting-penting amat untuk kita jaga perasaannya. Ya gak penting-penting amat kalau misalnya keinginannya kita tolak. Tapi karena kita menjadi seseorang yang gak enakan, ya jadi kayak ya udahlah gitu. Bahkan sampai pada akhirnya kita untuk mengeluh kepada diri kita sendiri tuh ya kayak udah gak tahu aja apa yang mau dikeluhkan, kayak gak tahu apa yang mau dibilang tentang, padahal kita capek untuk menjadi pelayan bagi orang tersebut. Memang sisi positifnya adalah dengan kita menjadi nggak enakan, kita lebih menjaga perasaan orang tersebut. Kita lebih jadi seseorang yang santun. Tetapi ada satu hal yang sedikit janggal, yaitu ketika kita menjadi seseorang yang nggak enakan, orang tersebut menjadi seenaknya kepada kita. Orang tersebut menjadikan sifat gak enakan kita adalah sebagai senjata ketika keinginannya gak dituruti. Seakan-akan kayak kebaikan yang kita kumpulkan selama ini tuh sirna gitu aja, dan orang tersebut tidak melihat itu. Dengan kita semakin menjaga perasaan orang tersebut, kayaknya justru semakin besar diri kita lebih terlukai. Justru semakin besar kemungkinan kita akan mengalami kekecewaan. Ya oke lah, kita menjaga perasaan orang. Gimana rasanya ketika dikecewakan, apa yang terjadi di hati kita ketika keinginan kita ditolak. Ya kita udah tahu merasakan itu. Tetapi kadang kalau dipikir-pikir, kenapa orang itu bisa melakukan setega itu kepada kita tetapi kita enggak? Ya kan kadang ada orang yang dia tidak menjaga perasaan, dan dia juga bukan orang yang dalam tanda kutip bukan orang yang jahat gitu, tapi kayak ada suatu keinginan kita ya sesekali dia setuju, ibaratnya sesekali diturutin. Ada keinginan-keinginan kita yang beberapa dibantah ataupun ditolak gitu. Nah kadang ada orang-orang yang tegas seperti itu, tapi kadang kita sendiri kepada orang itu kayak selalu menuruti apa yang dia mau. Kita selalu menjadi ada buat orang tersebut. Dan ketika kita butuh orang itu, ya orang itu kayak say goodbye aja dengan hidupnya gitu. Lagian kalau misalnya kita terus-terusan kayak gitu, yang ada nanti jadi sesuatu yang dimanfaatkan begitu aja. Jadi seseorang yang mudah disepelekan, dan jadi gampang kita untuk direndahkan kepada orang tersebut. Kayak nggak ada nilai di diri kita.
ya kita semua juga ingin diperlakukan secara istimewa. Kita semua ingin dihormati. Ya kita ingin diperlakukan selayaknya manusia. Kita ingin diperlakukan selayaknya teman yang membutuhkan satu sama lain. Tetapi kayaknya dengan cara tersebut tuh kurang tepat, dengan cara kita gak enakan, dengan cara kita menjaga perasaan. Karena mau siapapun orangnya kayaknya semakin kita berusaha untuk menjaga perasaan dari orang tersebut, justru semakin besar kekecewaan yang akan ia terima nanti ke depannya. Dan hal ini tuh mengacu pada psikologis kita, dan kita beranggapan bahwasanya kita harus menjadi seseorang yang sempurna kepada orang tersebut. Sampai pada akhirnya kita tidak memperdulikan tentang diri kita sendiri. Kita tidak memperdulikan bagaimana maunya kita. Pokoknya apa yang kita lakukan harus mendapatkan validasi dari orang tersebut. Apa yang kita lakukan harus menyenangkan orang tersebut. Seakan-akan kita mengedepankan orang lain baru diri kita gitu. Karena kayak ada hal-hal yang membuat kita takut, kayak takut membuat orang itu kecewa, takut kalau misalnya kita nanti diasingkan, dan kita takut kalau misalnya perangai kita itu nggak diterima kepada orang-orang tersebut, tanpa kita melihat bahwa kadang orang-orang itu juga seenaknya aja gitu kan memperlakukan kita. Kadang ya seenaknya aja dengan perasaannya. Bagiku hal itu tuh nggak salah gitu, tapi ya yang salah itu ketika kita ngerasa nggak enakan aja sih. Yang salah itu adalah ketika diri kita ini kayak tuh kurang tegas aja kepada diri kita sendiri. Bagiku nggak salah kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba kita minta bantuan dari orang tersebut ditolak, terus besok-besok diiyakan. Ya kadang sesekali menolak, sesekali mengiyakan gitu. Nah yang salah bukan orang itu. Yang salah itu ya diri kita sendiri yang lebih ke trying so hard untuk menjaga perasaan orang tersebut. Padahal ya coba sesekali untuk berkata tidak sesuai dengan hatimu dan lihat efek apa yang ditimbulkan. Karena kalau kita bisa tegas kepada diri kita sendiri terhadap orang lain, orang tersebut perlahan mulai menghargai diri kita. Orang tersebut mulai menghargai tentang sosok kita. Jadi orang tersebut juga menghormati keputusan-keputusan yang kita ambil walaupun gak sesuai dengan ekspektasi dari orang tersebut. Karena ya aku udah ngalamin itu kan. Ya contohnya kayak ini sih. Ini contoh kecil. Kayak lagi nongkrong terus tiba-tiba kayak cabut balik gitu. Dan menurutku waktu untuk cabut baliknya itu ya udah lumayan lama gitu. Kayaknya udah nongkrongnya udah lama gitu kan, kayak ya udah pas nih buat balik, tapi lagi asik-asiknya gitu kan. Dan kita ya kayak pengen balik aja sih, ini udah terlalu lama nih gitu. Pasti kadang kayak gitu tuh ada perasaan yang gak enak nih kalau misalnya kita balik. Dulu aku memaksakan itu untuk ya udahlah nanti lah gitu, sampai memang benar-benar puas baru bubar gitu. Di situ aku lihat kayak ada satu orang yang menentukan itu semua, kayak yang memang kalau dia udah pengen balik ya balik gitu, kalau pengen menetap ya menetap gitu. Kadang aku pikir kayak betapa enaknya jadi orang tersebut kalau misalnya dia bisa memegang kendali semua ini gitu. Dia bisa menentukan kapan harus balik, kapan harus bertahan. Kenapa dia bisa, kita nggak bisa? Dan kadang orang tersebut seakan-akan tidak memperdulikan perasaan kita pas kita lagi asik-asiknya nongkrong. Ya walaupun udah
larut malam gitu ya, tiba-tiba orang tersebut kayak balik lagi nih gini segala macam gitu. Nah dia tidak memikirkan perasaan tersebut, tapi di kita ketika melakukan itu, kita jadi mikirkan gimana ya si ini ini ditahan-tahan segala macam gitu. Nah itu, jadi pada saat itu aku coba yang kayak ya udahlah aku balik lah ini segala macam, kayaknya udah ya memang bener-bener pengen balik ya gitu. Kayak timingnya itu pas aja gitu, timingnya tuh tepat, kayak aduh aku nih kayak pengen balik. Terus seringat yaudah deh coba katakan tidak, sesekali menolak keinginan mereka dan apa yang terjadi gitu kan. Ya awal-awal kayak sedikit ini sih, ada sedikit perdebatan lah. Terus semakin lama dan yang aku dapatkan adalah orang-orang tersebut ya teman-temanku jadi lebih menghargai waktuku, jadi lebih menghargai tentang keputusan yang aku ambil ya, walaupun sekecil itu. Jadi kayak ya udah paham aja gitu kan, kayak ya udahlah aku balik gitu ya, walaupun kadang overthinkingnya adalah aduh gimana ya gosip-gosip orang itu ketika aku balik, atau apa cara pandang orang itu terhadap aku yang akhir-akhir ini kadang pengen balik cepet gitu. Awalnya ada overthinking kayak gitu, cuman kayak ya udahlah, lagian prasangka mereka juga di luar kontrol kita kan. Di situ aku kayak ya udah bodo amat, yang penting aku melakukan apa yang hatiku suka, aku melakukan apa yang hatiku pengen bergerak kemana gitu. Kadang pengen balik ya balik, pengen menetap ya menetap gitu. Dan itu nyaman banget, dan itu membuatku lega. Dan ya terkadang ketika kita menjadi seseorang yang gak enakan, orang lain justru membuat kita menjadi seenaknya aja, seakan-akan kita gak punya diri, seakan-akan kita bisa dikontrol. Dan itu mengganggu banget di kehidupan ya, pokoknya mengganggu banget di setiap aktivitas yang kita buat. Jadi buat teman-teman yang dengerin ini, nggak salah kalau misalnya kita menolak dari keinginan orang tersebut yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan kita, yang benar-benar kita itu memang nggak mau gitu. Nggak salah sih sebenarnya, dan kita saling menghargai, dan justru itu adalah bentuk penghargaan sesama teman yang baik gitu sih. Kira kayak kau ngasih jeda waktumu buat apapun yang kau lakukan tanpa aku ganggu, begitupun sebaliknya ya, kayak itu udah secara gentleman aja sih. Oke, mungkin itu di podcast monolog Litania Emerta. Terima kasih udah ngedengerin. Bye bye. Bam.